Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan eksperimen. Di mana eksperimen yang kita lakukan ini adalah eksperimen dengan permainan sains. Adapun materi yang kita bawakan pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4 buah. Yang pertama yaitu dari suhu, yang kedua yaitu dari luas permukaan, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat katalis. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba 2 percobaan untuk menganalisis faktor laju reaksi dengan menggunakan yang pertama yaitu berdasarkan konsentrasi, dan yang kedua berdasarkan luas permukaan. Mari kita simak percobaan kali ini. Percobaan pertama yang kita lakukan adalah percobaan dengan luas permukaan. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin luas suatu permukaan benda, maka akan semakin cepat laju reaksi yang akan terjadi. Nah, kali ini dalam permainan sains ini kita akan buktikan bagaimana jadinya luas permukaan dihubungkan dengan laju reaksi. Mari kita coba. Pada kesempatan kali ini kita menyediakan 3 buah jenis gelas plastik transparan, yang mana nantinya kita akan menggunakan juga 3 jenis luas permukaan dari benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan luas permukaan vitamin C. Yang pertama yaitu luas permukaan vitamin C utuh, ya, masih berupa kepingan seperti ini. Lalu yang kedua kita akan menggunakan luas permukaan vitamin C yang sudah kita hancurkan atau kita belah seperti ini sehingga menjadi belahan-belahan seperti ini. Dan luas permukaan yang ketiga yaitu kita akan menghaluskan vitamin C menjadi serbuk seperti ini. Nah, sekarang dari 3 ini kita akan buktikan kira-kira yang mana akan cepat bereaksi dengan air, atau istilahnya yaitu adalah yang akan mengalami laju reaksi paling cepat di percobaan ini. Nah, di sini yang kita gunakan itu adalah air, yang mana air sudah kita siapkan, dan juga ada gelas ukur untuk mengukur volume air yang akan kita bandingkan, sehingga volume antara gelas 1 dan gelas 2 akan sama, sehingga kita bisa menentukan jelas laju reaksi mana yang akan duluan bereaksi. Yuk, langsung saja kita coba. Yang pertama, kita sediakan masing-masing 50 ml air untuk setiap gelas. Ya, langsung saja kita siapkan. Oke, gelas yang pertama 50 ml. Selanjutnya lanjutkan gelas yang kedua. Gelas yang kedua. Lalu gelas yang ketiga. Nah, di sini volumenya kita ganti ya, kita perbanyak sebanyak 80 ml. Jadi gelas pertama kita akan tambahkan lagi 30 ml sehingga perbandingan antara gelas 1 dan yang lainnya sama sebanyak 80 ml. Oke, langsung aja yuk kita tambahkan 30 ml lagi. Dan oke, sekarang masing-masing volume dalam gelas itu berukuran 80 ml. Langsung saja kita coba untuk memasukkan vitamin C berdasarkan dengan luas permukaannya. Jadi di sini kita secara langsung ya memasukkannya, jadi kita bisa melihat secara langsung apa yang akan terjadi. Oke, kita siapkan dulu, kita letakkan di tasnya biar mudah kita, karena ini mau kita masukkan secara langsung ya. Jadi kita siapkan dulu. Ini yang serbuk. Oke, kita siapkan, kita dekatkan biar mudah kita untuk memasukkannya. Oke, kita siapkan 1, 2, 3. Oke, nah jadi sekarang kita lihat gelas ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini
tanpa ada pengadukan, ya. Di sini langsung ternyata yang luas permukaannya luas, apa yang dalam bentuk serbuk tadi ternyata langsung bereaksi. Jadi airnya langsung berubah menjadi kuning, ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai semakin luas permukaan maka semakin cepat laju reaksi kan terjadi. Nah, kita bandingkan juga dengan yang padatan dan yang serbuk. Nah, di sini kita tunggu dulu ya, kita tunggu sembari kita menunggu ini cair. Kita akan melakukan praktikum yang kedua. Jadi nanti sini akan terlihat jelas yang mana akan larut lebih cepat antara percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Ya, kita akan lihat nanti. Oke. Percobaan kedua yang akan kita lakukan adalah kita akan menganalisis konsentrasi, ya, konsentrasinya. Jadi kalau secara teori semakin besar konsentrasi suatu larutan maka akan semakin cepat juga reaksi yang akan terjadi. Nah, di sini kita akan buktikan yang mana kita sediakan ya bahan terlebih dahulu, yaitu cuka makan yang belum kita encerkan atau kita beli langsung nih. Persentasenya 5% atau kalau diukur itu sekitar 4 molar. Lalu juga kita ada soda kue yang sudah kita pisahkan, ya. Nah, soda kuenya, dan juga ada cuka yang sudah kita encerkan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi dari 4 molar juga ada yang 1 molar. Kita akan lihat perbedaannya. Nah, di sini kita hanya coba 2 konsentrasi saja, ya. Jadi cukup 2 yang kita sediakan. Sama caranya kita akan membandingkan kecepatan mereka, ya. Kita akan membandingkan nanti kecepatan mereka, ya. Oke, yuk kita langsung. Nah, bahannya alatnya adalah Erlenmeyer dan juga ada balon. Jadi di sini nanti kita akan lihat nih kira-kira balon mana yang akan lebih cepat menggelembung dan juga gelembungnya lebih besar, ya. Kita akan buktikan. Oke. Yang pertama, kita akan masukkan dulu cukanya, ya, kurang lebih sebanyak 80 ml, ya. Kita pakai konsentrasi rendah dulu ya, agar konsentrasinya tidak berubah. Oke, 80 ml kita masukkan ke dalam menjadi 1. Lalu juga kita akan masukkan yang kadar 4 molar. Ya, ada 4 molar sebanyak 80 ml juga. Oke, selesai 80 ml. Nah, setelah ini kita akan memasukkan soda kue yang sudah kita sediakan. Lalu kita akan tutup mulutnya dengan balon dan kita akan saksikan kira-kira apa yang akan terjadi, ya. Jadi di sini sama saja kita bermainnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa meniup balon, ya, sering menggelembungkan balon tanpa ditiup secara langsung. Jadi dengan reaksi kita bisa membuat balon yang menggelembung tanpa harus kita tiup. Yuk kita buktikan ya. Jadi yang pertama ini adalah yang 1 molar ya. Kita coba dulu 1 molar, siapkanlah balonnya. Setelah kita tuang soda kuenya, langsung kita tutup dengan balon ya. Oke, sama-sama yuk. Tuang seluruhnya soda kuenya. Oke, langsung balonnya kita tutup ya, agar reaksinya itu tertampung gelembungnya di dalam balon ya. Nah, lihat yang terjadi adalah timbul buih atau gelembung di bagiannya, di bagian soda kue dan cuka, mana ini ada reaksinya, dan balonnya bergelembung tanpa harus kita tiup terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, konsentrasi 4 molar sama caranya, tinggal kita tuangkan saja, ya, kita tuangkan saja soda kuenya. Oke, tuangkan soda kuenya secara hati-hati, jangan sampai ada yang tumpah-tumpah. Oke, nah langsung nih, oh my god. Oke, langsung yuk. Nih, kalau kita lihat ya, reaksinya sangat cepat sekali ya. Jadi tadi langsung gelembungnya tumpah, ya, gelembungnya langsung tumpah meluap, ya. Itu tandanya reaksinya sangat cepat sekali. Dan kalau kita lihat balonnya tadi yang 4 molar itu lebih cepat, ya, lebih cepat bereaksi atau menggelembungnya.
Nah, inilah bukti bahwa semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka laju reaksi yang terjadi itu semakin cepat. Nah, ya, jadi dua ini sudah kita buktikan. Jadi inilah percobaan faktor-faktor laju reaksi dengan melihat konsentrasi dan juga luas permukaannya. Oke? Nih, kita kembali ke coba pertama tadi ya, karena belum selesai. Jadi kalau kita lihat di sini, nih untuk yang luas permukaannya luas atau yang berupa serput tadi, itu airnya semakin menguning. Yang berupa pecahannya yang sudah kita belah-belah tadi, airnya sudah sedikit menguning. Sedangkan kalau yang padatan tadi airnya masih tetap bening, jadi hanya kuning di bagian bawah. Oke, itulah permainan sains yang bisa kita lakukan pada pertemuan hari ini melalui pembelajaran sifat-sifat atau faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat mencoba di rumah, ya. Buatlah pembelajaran kimia menyenangkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry.